orang tua saya, keluarga saya bilang kayak saya ini kafir lah apalah. Tapi ibu saya ikut Yesus, saya ikut Yesus. Iya. Keluarga ikut Yesus, 50% ikut Yesus. Memang orang tua saya di sana di Kalimantan masih ikut Yesus. Ya, istri saya doang yang kafir gitulah. Masih ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hati saya itu masih ada. Masih ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hati saya itu masih ada. Mau dilanggar saya gitu. Selamat tidak, supaya orang tidak berbuat jahat, tapi keselamatan di dalam Yesus. Terlanjur bisa dikembalikan lagi kayak dulu. Harus ikut Yesus lah, kembali ke Yesus. Dalam hati sih memang masih separuh di situ lah gitu, dibagi gitu. Waduh, sayanglah kamu. Harus kembali ke Yesus. Karena apa? Keselamatan itu, saya dulu saya Islam. Dulu saya Islam. Saya tahun 1996 saya berjumpa dengan Yesus di penjara Cipinang. Oh ya. Jadi saya bukan kembali, memang dulu saya Islam, saya jadi ikut Yesus. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan terkecuali nama Yesus. Jadi terus kamu mau kembali ke Yesus nggak? Mau ikut Yesus nggak? Mau masuk ke Yesus lagi mungkin udah berat. Kenapa? Soalnya udah ada anak dan juga udah perjanjian sama bini, sama keluarga, udah sah gitu. Enggak, di hati yang Kalau penting. di hati sih memang masih ada di hati. Yesus. Masih ada Tuhan Yesus di dalam hati. Iya, harus. Tinggal di mana? Sayang lah. Iya, banyak bilang sayang, ntar lu menyesal sendiri katanya. Gimana? Memang bener menyesal. Memang bener. Ada nomor handphone berapa nomornya? Kembali ke Yesus lah, karena keselamatannya di dalam Yesus. Memang dalam hati memang kembali ke Yesus. Nah, harus kembali ke Yesus. Kalau enggak, waduh. Saya jangan sekarang. Hah? Mau nggak anaknya dilayani, biar kembali ke Yesus, istri anak? Saya itu be. Kenapa? Soalnya dia ngikut orang tua. Kayak gitu. Hah? Suruh di sini aja. Kata mau, bisa pokoknya. Orang lain apa? Lain agama sama lain bahasa susah. Bahasa susah loh. Macam kayak kita satu bahasa, satu agama kayak gitu. Enggak, buktinya saya dulu pertama saya aja yang ikut Yesus. Terus orang tua saya, keluarga saya bilang kayak saya ini kafir lah apalah. Tapi ibu saya ikut Yesus, saya ikut Yesus. Iya. Keluarga ikut Yesus, 50% ikut Yesus. Memang orang tua saya di sana di Kalimantan masih ikut Yesus. Ya, istri saya doang yang kafir gitulah. Kafir. Tapi dalam hati saya masih dalam hati. Babi ya kadang saya makan. Tapi di kampung. Oh. Tapi
Yesus Kristus di dalam hati saya itu masih ada. Walaupun saya sering sembahyang di sono di Kalimantan, jarang sembahyang gereja. Waktu bujang mau merantau, mau dari umur 16 tahun dah, jarang sembahyang. Ayo kita doain biar kau merasakan Yesus lagi. Buka biar merasakan Yesus, kita doain. Nah, ya, doa ya. Hadiratmu Yesus, urapanmu Yesus mengalir atasnya Yesus. Yesus, nyatakanlah dirimu kepadanya. Kerajaanmu Yesus datang atas hidupnya. Biar dia dapat kembali menikmati indahnya bersama Yesus. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya saya hamba-Mu datang kepadanya untuk memberitakan keselamatan yang hanya ada padamu Yesus. Saya bersyukur Tuhan Yesus berjumpa dengan saudaraku ini. Biar dia mengenal Yesus, biar dia mengalami Yesus, biar dia betul-betul hidup di dalam Yesus, biar dia dipimpin oleh Yesus, biar dia tidak lagi menyangkal Yesus, biar dia sungguh-sungguh berani mempercayai Yesus di depan istri dan anak-anaknya, di depan semua orang. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia berani berkata bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus, dia pengikut Yesus Kristus. Walaupun Tuhan Yesus nanti setelah ini mungkin ada yang mengucilkan, mungkin tantangan berat yang dihadapi, mungkin persoalan masalah yang dihadapi, mungkin ada orang yang mengatakan, wah kau ikut Yesus, kau tidak menyembah Tuhan yang benar. Tetapi hari ini aku berdoa bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Biar dia ini ikut Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ikuti agak kencang. Tuhan Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau mengikut Yesus, sungguh-sungguh setia. Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Kalau saya pernah meninggalkan Yesus, pernah jauh dari Yesus, hari ini saya mau kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Pandang Yesus, lihat Tuhan Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Kembali kepada Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pandang Yesus. 2021 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimakotai dengan mahkota duri dan terus-menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantik dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangan. Telapak kakinya dipantik dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditobak dengan tombak besi, tertumpah dari lambungnya darah, air. Dia mengasihimu. Dia berkata sudah selesai. Karena itu hanya Yesus, di dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dia sudah mau mengikut Engkau. Dalam Yesus yang kudus saya percaya. Amin. Nah, apa yang kamu rasakan? Waktu didoain rasain apa? Hah? Enak. Oh, lega. Itu kamu mau nangis berkaca-kaca? Hah? Ya gimana rasanya, sedih ya. Pokoknya sedih lah be, mau dikembaliin semula, sedih dan juga mau melanggar, udah berat banget rasanya. Tapi mau nggak kamu saya ajak gereja? Ya Allah, kuasa-Mu bekerja atasnya, karena mereka butuh kebaikan-Mu Tuhan, butuh keselamatan, butuh yang namanya hidup yang bahagia, hidup yang sukacita. Karena kami percaya hanya Allah yang bisa memelihara hidup mereka. Terlebih terusus manusia pasti sudah jatuh dalam dosa, dan manusia tidak bisa menghampiri Allah. Manusia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam sorga, karena dosa-dosa yang begitu sangat banyak.
Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, saya percaya lewat anugerah kasih karunia-Mu, Dia akan diselamatkan, Dia akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Hati misi mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.